wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Jadi meskipun transaksi persediaan itu mempengaruhi laporan posisi keuangan atau neraca di persediaan, transaksi itu lebih mempengaruhi laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi perusahaan dagang itu biasanya disiapkan dalam dua format, yaitu tidak langsung dan bentuk langsung. Jadi ada dua format ya, bentuk yang tidak langsung sama langsung. Itu untuk dagang. Kenapa kok bisa ada dua? Karena nanti kalau yang dibentuk tidak langsung nanti ada retur, terus nanti ada diskon dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan slide berikutnya. Kita akan perinci ya. Untuk selanjutnya itu laporan laba rugi tidak langsung. Laporan laba rugi tidak langsung itu kenapa kok ada laporan laba rugi tidak langsung? Karena ada di dalamnya itu ada beberapa bagian atau subbagian dan subjumlah. Jadi masih banyak banget. Kalau biasanya kan laba rugi kan langsung penjualan langsung dikurangi sama beban-beban. Di sini enggak. Ada beberapa subbagian. Di antaranya apa saja? Ada pendapatan dari penjualan, ada beban pokok penjualan, ada laba kotor, terus nanti ada laba operasi. Jangan lihat di gambar sebelahnya ya. Jadi pendapatan dari penjualan nanti akan dikurangi dengan retur dan potongan penjualan dan diskon penjualan. Ya, jadi retur dan potongan penjualan itu nanti ditambah diskon penjualan nanti untuk pengurang dari penjualan. Terus setelah itu kita dapatkan penjualan bersih. Kalau udah dikurangi kita dapatkan penjualan bersih. Dari penjualan bersih nanti dikurangi sama beban pokok penjualan. Kemarin sudah saya jelaskan ya beban pokok penjualan. Nanti secara rinci akan dibahas di bab berikutnya. Setelah itu, setelah dikurangi dengan beban pokok penjualan, nanti jenengan ketemu laba kotor. Jadi itu masih laba kotor. Kenapa laba kotor? Karena masih belum dikurangi sama beban-beban yang lain. Setelah itu nanti dikurangi sama beban operasi. Beban operasi itu berarti ya ada beban penjualan sama beban administrasi. Beban penjualan yaitu beban gaji staf penjual. Jadi yang berhubungan langsung dengan penjualannya. Terus ada beban iklan, beban penyusutan peralatan toko, ongkos kirim penjualan, beban penjualan lain-lain. Jadi beban penjualan ini ya beban yang untuk menjual. Untuk menjualnya itu apa saja sih bebannya? Nah, kalau beban administrasi itu ada beban gaji staf administrasi. Jadi ini adalah kayak beban yang ada di kantor, bukan yang di lapangan. Kalau umpamanya ini bagian admin. Terus ada beban sewa, ada beban peralatan kantor, ada beban asuransi, ada beban bahan habis pakai, ada beban administrasi lain-lain. Setelah itu kita jumlah ya beban-beban tadi, kita jumlah total beban operasionalnya berapa. Setelah itu dari laba kotor nanti jenengan kurangi sama total beban operasional. Ketemulah 72 juta sekian. Nah, ternyata kita mendapatkan pendapatan lain selain pendapatan intinya tadi, itu harus dimasukkan juga. Jadi ada pendapatan sewa 600.000. Nah, terus ada beban bunga. Beban bunga ini dari namanya pinjaman dan lain sebagainya. Jadi beban bunga masuk sini. Nanti kita kurangi. Pokoknya bunga-bunga ya, beban bunga, entah bunga pinjaman, bunga pinjaman, terus ada bunganya ya, bunga pinjaman ya biasanya ya. Itu nanti dikurangi, setelah itu ketemu minus 1.840. Nah, setelah itu baru kita tahu laba bersihnya berapa. Jadi laba bersihnya ya 77 dikurangi sama 1.850.
Paham ya? Jadi nanti kalau ini pendapatan dan beban lainnya, ini kan sebenarnya kayak hitungan laba rugi sendiri ya. Jadi pendapatan sewa berapa? 600. Kalaupun katakanlah pendapatan sewa itu 5 juta, terus beban bunga 2 juta. Berarti kan positif nih, 5 juta dikurangi 2 juta. Nanti akhirnya laba ya toh, nggak minus. Ini kan minus 1.840. Kalau laba ya nanti dijumlahkan dari laba operasi sama pendapatan dan beban lainnya ini tadi 2 juta. Nah, karena ini minus ya, berarti ya kan rugi toh. Berarti pendapatan sewanya itu tidak bisa menanggung beban bunganya. Jadi laba bersihnya ketemu berapa? 75.400. Paham sampai di sini? Selanjutnya adalah laba rugi langsung. Jenengan sudah terbiasa dengan membuat laba rugi langsung nggih. Jadi laba rugi langsung itu pendapatan langsung dikurangi sama beban-beban. Jadi pendapatannya di sini adalah pendapatan dari penjualan usahanya itu ditambah dengan pendapatan lain-lain. Jadi di sini ada pendapatan sewa 600.000, jadi dijumlahkan. Nah, di sini kalau yang langsung beban pokok penjualannya itu dimasukkan ke beban, langsung dimasukkan ke beban. Jadi dimasukkan ke semua beban-beban. Jadi ada beban penjualan, beban administrasi, beban bunga. Jadi beban penjualannya tidak terperinci, beban administrasinya juga tidak terperinci, jadi langsung ya. Terus ada beban bunga, nanti beban-beban dijumlah nanti menjadi pengurang dari jumlah pendapatan. Jadi untuk bentuk laba rugi langsung ini menekankan dari jumlah pendapatan dan jumlah beban sebagai faktor yang menentukan laba bersih. Nah, tapi di sini tidak terdapat laba kotor dan laba operasi. Jadi tidak ada ya laba kotor. Laba kotor itu berarti kan laba dari penjualannya, laba dari usahanya, laba kotor ya. Tapi kalau yang laba operasi itu laba dari pendapatan lain-lain. Jadi di sini tidak ada kalau yang langsung. Selanjutnya laporan perubahan ekuitas. Seperti biasa nggih, seperti yang jenengan semua sudah buat, sudah kerjakan yang sebelum-sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas itu terdiri dari modal pertama. Modal pertamanya berapa? Kalau di gambar jangan simak, itu 153.800.000. Setelah itu laba bersih tahun berjalan. Tadi laba bersihnya berapa? 75 ya. 75.400. Nah, 75.400 setelah itu dikurangi sama penarikan. Jadi 57.400. Lah 57.400 itu tadi ditambahkan dengan modal. Dengan modal yang awal tadi 153.800.000. Totalnya modal cita itu 211.200.000. Ini jenengan semua sudah pernah mengerjakan, sudah pernah membuat, sering membuat, jadi saya kira pasti paham. Selanjutnya laporan posisi keuangan atau biasa jenengan sebut neraca. Jadi laporan posisi keuangan dapat disajikan sebagai berikut. Jenengan lihat ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas pemilik. Jadi aset itu ada aset lancar, ada aset tetap. Terus liabilitas atau kewajiban itu ada liabilitas lancar, ada liabilitas jangka panjang. Nah, untuk ekuitas pemilik ini ada modal. Jadi modal cita itu sudah mencakup, sudah di dalamnya ada laba ya. Tadi saya sebutkan bahwa untuk perubahan ekuitas
perubahan ekuitas itu sudah termasuk di dalamnya ada laba bersih. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Seperti biasa ya ini ya, jenengan semua sudah membuatnya ini berulang kali. Jadi saya yakin jenengan semua bisa untuk membuat neraca. Jadi ini tadi yang berbeda itu hanya di laporan laba bersihnya aja. Untuk proses selanjutnya itu sama aja seperti yang jenengan buat. Selanjutnya proses penyesuaian dan penutupan. Penyesuaian yang biasanya terjadi itu kan ya jenengan wis udah biasa ya. Jadi penyesuaiannya apa aja, kayak gaji, listrik, beban air, penyusutan dan lain sebagainya. Ada penyesuaian yang berbeda. Di sini tuh contohnya yang kehilangan persediaan. Jadi penyesuaian di sini itu karena dia itu perusahaan dagang. Jadi katakanlah jual buku, jual pulpen, terus pulpennya hilang. Jadi gimana sih penyesuaiannya? Jadi dalam persediaan perpetual sudah saya jelaskan ya di slide atas. Persediaan itu nanti akan terpisah, dikelola dalam buku besar dan diperbarui secara terus-menerus ketika ada penjualan maupun pembelian. Jadi langsung ada akun namanya persediaan gitu ya. Jadi dalam satu periode tertentu itu nanti akan menunjukkan jumlah persediaan yang terjual setiap saat. Namun, pada perusahaan dagang kadang kan mengalami kehilangan persediaan karena pencurian atau kesalahan dalam pencatatan atau penghitungan persediaan. Akibatnya, perhitungan persediaan secara fisik yang dilakukan pada akhir periode dapat berbeda dengan jumlah persediaan yang ditunjukkan dalam catatan persediaan. Jadi, real faktanya dengan catatannya itu berbeda. Oleh karena itu, selisih tersebut biasanya dinamakan penyusutan persediaan atau kehilangan persediaan. Jadi, jenengan lihat ya gambar yang sudah saya tampilkan. Jadi, jurnalnya gimana kalau ada kehilangan? Berarti beban pokok penjualan pada persediaan. Dari mana kok 1.800.000? Jadi saldo akun persediaan itu 63.950. Di fisik persediaan yang tersedia itu hanya 62.150. Berarti kan kehilangan persediaannya 1.800.000. Ya kan? Jadi di catatannya itu ada 63.950, tapi fisiknya ada 62.150. Berarti harus dikurangi ya di catatannya, di akun persediaan kan harus dikurangi. Jurnalnya adalah beban pokok penjualan 1.800.000 pada persediaan. Jadi persediaan yang di catatan loh. Ini kita ngomongin di catatan loh ya. Di fisiknya kan pasti benar toh. Kita pasti kan mengacu pada fisiknya kan benar. Jadi yang di catatan persediaan itu harus dikurangi 1.800.000, harus dikredit. Jadi jurnalnya gini ya. Ada yang ditanyakan? Selanjutnya adalah ayat jurnal penutupan. Ayat jurnal penutupan untuk perusahaan dagang itu sama dengan ayat jurnal untuk perusahaan jasa. Jadi ada 4 ayat jurnal penutup ya, seperti yang sebelumnya, pertemuan sebelumnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendebet akun-akun sementara dengan saldo kredit.
seperti penjualan dan mengkredit ikhtisar laba rugi. Yang kedua, mendebit akun-akun sementara dengan saldo debit seperti berbagai macam beban, termasuk retur dan potongan penjualan, diskon penjualan, dan beban pokok penjualan, dan mendebit akun ikhtisar laba rugi. Jadi, akun-akun tersebut nanti debitnya adalah laba rugi. Ikhtisar laba rugi itu. Jadi akun-akun retur, diskon, beban pokok penjualan, beban nanti itu debitnya adalah laba rugi. Terus mendebit akun ikhtisar laba rugi sebesar saldonya. Jadi kan tadi ada nih, namanya nanti kan jadi ada akun ikhtisar laba rugi. Itu nanti harus dibalik dan mengkredit akun modal pemilik. Terus yang terakhir, mendebit akun modal pemilik sebesar saldo akun prive dan mengkredit akun prive seperti sebelumnya. Paham ya? Bisa dilihat dari gambar yang sudah saya tampilkan. Selanjutnya adalah rasio penjualan bersih terhadap aset. Jadi rasio ini itu digunakan untuk apa? Itu mengukur seberapa efektif suatu perusahaan itu menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Jadi efektif nggak sih aset-aset itu untuk menghasilkan laba yang besar? Rasio yang tinggi menunjukkan penggunaan aset yang efektif. Aset yang digunakan untuk menghitung rasio ini dapat berupa jumlah aset pada akhir tahun, rata-rata jumlah aset pada awal dan akhir tahun, atau rata-rata aset bulanan. Untuk tujuan itu, kita akan menggunakan rata-rata jumlah aset pada awal dan akhir tahun. Jadi rumusnya gimana? Rumusnya, rasio penjualan bersih terhadap aset itu dari penjualan bersih dibagi dari total aset rata-rata, tapi di sini tidak termasuk investasi jangka panjang, tidak termasuk investasi jangka panjang ya. Jadi contohnya gimana? Contohnya ini, total pendapatan tahun pertama itu adalah 2410, untuk tahun kedua adalah 3223. Untuk total asetnya yang tahun pertama rumusnya, rasio penjualan tahun pertama itu adalah 2410, untuk tahun kedua adalah 3223. Untuk total asetnya yang tahun pertama itu 1198, untuk tahun keduanya 1452, sedangkan untuk tahun kedua itu 1452 untuk awal tahun dan akhir tahun 1917. Kemudian kita cari rasionya. Untuk awal tahun pertama itu yaitu total penjualan bersihnya berapa? 2410 dibagi sama total aset rata-rata, namanya rata-rata, berarti awal tahun ditambah akhir tahun dibagi 2 di rata-rata, nanti ketemunya 1,82. Sedangkan tahun kedua itu dicarinya dari total penjualan bersihnya, total penjualannya itu adalah 3223 dibagi dengan awal tahun asetnya itu 1452 ditambah 1917 dibagi 2, jadi ketemunya 1,91. Jadi dari contoh tersebut itu
mengalami peningkatan rasio penjualan dari 1,82 untuk tahun pertama menjadi 1,91 untuk tahun kedua. Artinya, telah mengalami peningkatan dalam pemanfaatan aset untuk penjualan di tahun kedua. Dengan menggunakan rasio terhadap aset tersebut untuk perbandingan dengan pesaing dan rata-rata industri, maka dapat digambarkan menggunakan aset-asetnya. Contohnya gini. Jadi total pendapatan itu 2432 contoh 2437 ya contohnya ya. Untuk total asetnya 3720 awal tahun, akhir tahunnya 5278. Nah, untuk perusahaan yang lain ini tadi contohnya untuk perusahaan yang lain ya, yang saya sebutkan. Berarti untuk rasio penjualan bersih di perusahaan lain tersebut caranya sama. Nanti ketemunya dari contoh kayak itu, ketemunya rasionya 0,54. Kalau dibandingkan antara yang perusahaan pertama, contoh pertama dan contoh kedua, itu berarti contoh pertama itu menggunakan asetnya lebih efisien dibanding dengan yang contoh kedua. Jadi contoh kedua tadi rasionya ketemu 0,54. Kalau contoh pertama itu ketemu 1,91. Jadi tahunnya harus sama ya. Yang digunakan tahun sama, umpamanya 2020 berarti tahunnya 2020. Itu berapa rasionya? Kalau rasionya semakin tinggi berarti semakin efektif. Sampai di sini ada yang tanyakan? Selanjutnya adalah sistem persediaan periodik. Jadi di sini nanti kita akan belajar menghitung beban pokok penjualan ya. Jadi di slide-slide sebelumnya itu kan kita menekankan pada sistem persediaan perpetual. Jadi untuk mencatat pembelian dan penjualan barang. Namun tidak semua perusahaan dagang itu menggunakan persediaan perpetual. Contoh ya, kalau perusahaannya itu kayak CPU, jual beli CPU dan lain sebagainya, kan itu kan ada piranti-piranti kecil ya. Jadi ketika membeli alat-alatnya untuk merakit, itu kan tidak bisa toh waktu membeli langsung dibuat persediaan. Barangnya itu loh, kan itu kan belum jadi persediaan. Nah, disitulah dia tidak bisa menggunakan perpetual. Jadi umpamanya beli kabel, beli baut, belian itu kan bukan persediaan toh. Kalau saya itu toko CPU, umpamanya toko CPU rakitan. Jadi kan yang kayak kabel terus IC dan lain sebagainya lah, yang di dalamnya CPU itu kan kalau saya beli bijian, saya beli terpisah, itu kan belum bisa dikatakan persediaan. Jadi untuk jual belinya itu juga tidak bisa langsung. Nah akhirnya persediaannya itu jenengan menggunakan dengan metode periodik, persediaan periodik. Jadi persediaan perpetual manual sangat memakan waktu dan biaya jika dilakukan. Maka sistem persediaan periodik dalam hal ini akan digunakan. Pada sistem persediaan periodik, pencatatan pendapatan dari penjualan dilakukan dalam cara yang sama dengan perpetual. Jadi setiap kali terjadi penjualan. Namun untuk beban pokok penjualan itu tidak bisa langsung dicatat setiap kali terjadi penjualan, tidak bisa. Beban pokok penjualan itu harus dihitung dulu seperti gambar yang saya tunjukkan ya. Jadi caranya pembelian dari
piranti-piranti. Contohnya tadi saya jualan CPU ya. Piranti-piranti itu berapa total pembeliannya? 521.980.000. Terus dikurangi retur dan potongan pembelian dan diskon pembelian. Jadi totalnya itu tadi 11.625, jadi pengurang dari pembelian saya. Jadi pembelian bersih saya itu 510. Setelah itu ditambah dengan ongkos kirim. Ongkos kirimnya semua total 17.400. Setelah itu 17.400 itu nanti dijumlahkan dari pembelian bersih ditambah ongkos kirim jadi 27.755.000. Itu nanti ditambahkan dengan persediaan 1 Januari. Persediaan sebelumnya berapa? 59.700. Jadi total barang tersedia untuk dijual adalah 587.455.000. Setelah itu nanti di akhir tahun itu kan ada persediaan. Nah, itu nanti dikurangi dari barang tersedia untuk dijual 587.455 saya kurangi sama persediaan di 31 Desember 2016 yaitu 62.150. Berarti beban pokok penjualannya berapa? 525.305. Ini nanti ditaruh di laba rugi. Laba rugi tadi kan ada beban pokok penjualan kan? Kalau beban pokok penjualan di laba rugi itu perusahaannya menggunakan sistem perpetual langsung bisa. Tapi kalau periodik tidak bisa. Periodik itu berarti harus selesai dulu semua baru dihitung beban pokok penjualannya berapa. Paham ya? Jadi kan kalau jenengan jualan buku berarti kan ya beli buku jual buku enak, beban pokok penjualannya bisa langsung. Tapi kalau jenengan itu jual, contohnya jenengan jual PC yang jenengan pakai sendiri, CPU jenengan pakai sendiri yang awalnya waktu beli itu masih berupa kabel, rangkai, terus berupa apa ya, pokoknya piranti-piranti dari pembuatan CPU tersebut. Itu kan kalau beli ya nggak bisa toh langsung dibuat apa persediaan. Pasti kan harus dirakit dulu, harus ada biayanya, ada ininya dari A, B, C, D, F, G lah. Akhirnya nanti dihitung sendiri beban pokok penjualannya. Paham ya? Oke, ini bisa dilihat ya. Jadi ketika sistem persediaan periodik itu jurnalnya piutang pada penjualan. Di sini juga adanya beban pokok penjualan pada persediaan. Sebenarnya sama ya. Di sini juga harusnya ada persediaan yang berkurang. Oke. Untuk materi terkait laporan keuangan untuk perusahaan dagang sudah selesai. Semoga memberikan manfaat. Dari saya ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.